Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mentutorialkan cara membersihkan bagian throttle body ini untuk motor Versa ya. Apa saja sih yang harus kita bersihkan dan apa saja yang harus kita buka. Nah, untuk semua jenis motor yang mempunyai TPS seperti ini, TPS-nya itu nggak perlu dibuka ya teman-teman, karena nggak bakalan kotor. Kalau misalkan dibongkar, nanti takutnya teman-teman jadi mengubah derajatnya juga. Jadi nanti bisa ngeplos kalau misalkan yang TPS-nya udah jelek. Nah, jadi jangan dibuka untuk TPS-nya. Kita buka baut idle-nya saja. Nah, baut idle-nya ini kotor banget tuh. Tertutup, harusnya ada kisi-kisi ya, lubang-lubang sekitar 4 biji, namun ini tertutup dengan kotoran. Nah, ini wajib kita bersihkan. Kemudian injektor wajib kita cek juga, kita bersihkan, takutnya di bagian saringan ada kotoran-kotoran kecil ya yang bisa menyumbat. Nah, seperti ini di bagian injektornya ini nyatu sama dengan manifold juga. Kita lepas menggunakan kunci 10, kita tarik ya seperti ini. Bisa kita tarik. Nah, di sini di bagian injektor bawah itu ujungnya terdapat karet juga ya, supaya tidak terjadi kebocoran. Kemudian ini untuk melepas, nah kita harus lepas bagian belakangnya ini. Karena bisa kita lihat sendiri yang kotor itu di bagian belakangnya. Di bagian belakang tuh kotor banget. Nah, karetnya kita harus lepaskan dulu. Apabila terkena bensin dan cleaner nanti bisa mengembang ya. Nah, kemudian langsung kita sediakan injektor cleaner ataupun pembersih lainnya. Kalau misalkan pakai bensin itu tidak bakalan mempan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di bagian lubang manifold ini. Kalau pakai bensin ya. Jadi kita harus menggunakan cairan khusus ya, injektor cleaner ataupun karburator cleaner itu sama saja. Nah, lihat ini kotoran-kotorannya bisa kita ambil secara dengan mudah. Nah, kemudian tinggal kita gunakan koas. Nah, ini untuk proses pembersihannya. Kenapa ini kok bisa sampai begini? Banyak sekali faktornya. Yang pertama mungkin jarang diservis ya, yang kedua saringan udaranya yang sudah kotor, yang ketiga klep in itu sudah ada kebocoran sehingga pembakaran ada yang masuk ke bagian manifold. Nah, itu bisa menyebabkan kotor hitam seperti ini. Nah, jadi langkah pertama ya kita cek dulu filter udara ya teman-teman. Kalau misalkan udah jelek, ganti filter udaranya. Kemudian bersihkan TB-nya seperti itu. Nah, sampai bersih ya, tuh lihat. Nah, saya korek-korek pakai curug juga, itu di dalamnya masih banyak kotoran. Jadi kalau pakai cairan khusus itu bakalan rontok. Kecuali bensin solar itu tidak bakalan bisa merontokkan. Mau seperti apapun juga susah. Dan pastinya setiap bengkel kalau mau membersihkan ya, bagian throttle body pasti menggunakan cairan khusus ya, karburator cleaner ataupun injektor cleaner seperti itu, karena bisa merontokkan. Kalau zaman dulu caranya mungkin dikulub ya, pakai air matang seperti itu juga bisa merontokkan. Tapi ini kan sudah canggih zaman sekarang ya, karburator cleaner, injektor cleaner sudah dijual di mana-mana. Nah, kemudian untuk pembersihan bagian TB-nya ini cukup kita korek pakai koas seperti itu ya. Jadi si koin-koin butterfly-nya juga bisa kita jangkau. Harus bisa kita jangkau ya. Koasnya koas kecil. Nah, karena di sini cuman ada koin butterfly dan jalur idle, lubang idle yang menuju idle-nya saja. Nah, bisa rontok seperti ini ya. Nah, setiap TB itu mempunyai beberapa macam ya. Yang ini untuk Versa itu tidak ada sensor EICP ya, sensor udara. Nah, sedangkan di motor Matic itu ada sensor EICP, itu wajib kita lepaskan ya, karena suka kotor juga. Kalau di sini di Versa itu lebih apa namanya, lebih enteng ya, nggak ada EICP-nya. Nah, seperti ini doang nih bentuknya. Tuh, lihat itu sudah bersih. Kemudian ini nih baut idle-nya ini kalau misalkan kotor seperti ini, stasioner bisa kecil ya. Jadi mati-matian terus ketika langsam. Susah di setel. Nah, ini penyebabnya ya. Karena udaranya untuk idle-nya tersumbat ini. Nah, jadi ini wajib kita bersihkan sampai celah-celah ataupun rongga-rongganya bisa
kelihatan. Nah, disemprot pakai cleaner tuh. Nah, jadi bisa kelihatan tuh ada sekitar 3 jalur ataupun sekat. Nah, seperti itu sekatnya. Kemudian di bagian injektor juga kita bersihkan. Nah, ini kotorannya tuh seperti itu ya. Ini kotoran murni dari bagian dalamnya yang hitam-hitam seperti itu. Seperti apa coba? Seperti hitamnya Mas Black. Nah, oke, kemudian tinggal kita pasangkan o-ringnya langsung. Nah, o-ring langsung kita pasang. Kemudian manifold. Jadi jangan sampai terbalik juga ya. Nah, dikit aja nggak apa-apa, ini ada kotoran nih. Jadi usahakan tangan kita steril ya, jangan lambokot. Nah, langsung kita pasangkan bautnya. Bautnya biasanya pakai baut 8 ya. Kalau Yamaha bautnya baut L5. Cara membersihkan Yamaha, Honda itu sama saja seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita kencangkan seperti ini, kemudian langsung kita pasang baut idle-nya. Kemudian banyak yang bertanya setelah proses pembersihan throttle body apakah harus di reset? Tidak perlu teman-teman ya, tidak perlu melakukan reset. Kalau misalkan posisi kontaknya off ketika soket-soket dicabut. Kalau misalkan soket-soket dicabut kemudian kunci kontak di on kan, maka ECU ataupun ECM bisa menyimpan riwayat ataupun kode kegagalan. Maka dari itu ketika bongkar pasang kuncinya di off kan saja. Jadi tidak perlu di reset, tapi di reset juga tidak masalah, baik-baik saja, bagus ya setting mode supaya tidak berbed ataupun kembali ke settingan mode 1 seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk pembersihan injektornya ini cukup dibersihkan seperti ini, dibuka dari bonitnya ya. Biasanya di bagian bonitnya ini suka ada kerak-kerak ataupun apa ya yang ganjal itu ya. Nah, di bagian salurannya. Kemudian untuk pembersihan saringan injektornya cukup dicurlungkan saja injektornya ke atas seperti ini. Jadi ketika kita semprot dia nyemprot ke bawah. Nah, dan untuk ujung-ujungnya seperti itu dan karet-karetnya dibuka dulu ya. Nah, setelah disemprot-semprot ya seperti ini tinggal kita masukkan lagi. Nah, setelah kita masukkan tinggal kita pasang lagi o-ringnya ya. Nah, o-ringnya ini dipasang. Setelah itu kita pasangkan lagi ke bagian TB-nya. Nah, langsung kita masukkan ya. Kemudian bautnya kita pasangkan. Dan sangat mudah sekali untuk pembersihan bagian TB ini bisa dilakukan di rumah. Yang penting ada alat, kuncinya paling butuh kunci 10, kunci 8 obeng plus seperti itu. Kemudian kita kencangkan langsung secukupnya ya, gak perlu kencang-kencang. Nah, jadi prosesnya sangat mudah sekali. Sambil kita cek ya ketika bukaan gas apakah terjadi seret atau tidak. Kalau misalkan seret ketika koinnya dibuka, itu terjadi bisa di bagian perbaliknya, perbalik ataupun asnya yang berkarat. Jadi wajib kita bongkar, harus plok-plok gitu ya. Jangan sampai seret supaya tidak ngegas sendiri. Nah, oke, setelah ini udah teman-teman, ganti filter udara ataupun cek. Kemudian langsung kita pasangkan ke motornya dan ini tanpa di reset, langsung digeber-geber, tidak ada berebet. Jadi seperti itulah tutorial.